Video ini tidak disponsori oleh Sony. Semua pendapat yang gua sampaikan itu hanya pendapat dari gua sendiri. Baru-baru ini gue baru aja pindah kamera dari Canon ke Sony. Di video ini gue akan cerita kenapa alasannya. Buat yang belum tahu, gue Davo Rovi. Gue merupakan part-time freelance videographer. Gue biasa shoot portrait, wedding, dan travel. Sebelumnya semua hal itu gue lakukan dengan kamera Canon, lebih spesifiknya Canon 700D. By the way, gue akan bahas semuanya dari sudut pandang videografi. Menurut gue, Canon 700D itu merupakan kamera yang bagus sebagai starting point untuk belajar fotografi dan videografi. Karena fitur yang ditawarkan cukup banyak seperti rekam 1080p pada 30fps dan slow motion 720p. Dan juga ada fitur time lapse, di fitur tambahan harus menggunakan magic lantern, dan juga ada raw video, dan itu paling butuh tweaking tertentu. Itu aja sih yang menurut gue cukup spesial. Kalau ada yang mau nambahin, komen aja di bawah. Namun setelah beberapa lama gue pakai Canon 700D ini, gue mulai ngerasa kalau Canon 700D ini kurang cukup untuk kebutuhan profesional gue. Karena satu, kamera ini memiliki detail yang nggak tajam di rekam resolusi 720p 60fps. Kalau lensanya disetting ke autofocus, ke continuous autofocus maksud gue, dia sering kayak hunting gitu, dan itu cukup menjengkelkan sih, karena gue biasa pakai gimbal ataupun steadicam, dan itu pasti kan nggak bakal sempat buat muterin ring fokus. Kamera ini resolusinya terbilang rendah karena cuma bisa ngerekam 1080p di 30fps, sedangkan zaman sekarang aja 4K udah di mana-mana termasuk TV. Yang keempat, dynamic range-nya atau rentang dinamisnya rendah. Buat yang belum tahu, dynamic range adalah rasio di antara shadow dan highlight dalam suatu gambar. Semakin tinggi dynamic range-nya, semakin banyak data yang masuk sehingga hasil gambar lebih bagus. Nah, menurut gue ini Canon 700D ini memiliki dynamic range yang rendah. Jadinya kalau misalkan syuting di kondisi high contrast, kita harus kayak milih-milih antara mau expose shadow-nya atau highlight-nya. Jadi kalau misalkan dynamic range-nya tinggi, kita bisa nge-expose dua-duanya dengan mudah. 5. Kamera ini berat banget bre. Apalagi kalau misalkan pakai lensa seri L yang ada merahnya di ujungnya itu. Kalau dipakai seharian dijamin pegel parah. Nah, karena alasan itulah gue mulai memikirkan untuk ganti kamera yang sesuai dengan kebutuhan profesional gue. Gue melakukan research di internet dan akhirnya gue menemukan kamera yang menurut gue cukup untuk kebutuhan gue, yaitu Sony Alpha 6300 atau A6300. Sony A6300 ini menurut gue mampu memenuhi semua keluhan gue yang tadi gue sebutin di Canon 700D cuy. Karena A6300 ini bisa satu, ngerekam dengan detail yang cakep banget meskipun pakai lensa kit 1650mm. Dua, autofokusnya juga sangat cepet, jadi membantu gue banget, apalagi kalau misalkan gue lagi pakai stabilizer ataupun gimbal yang nggak memungkinkan gue untuk memuterin ring fokus. Nih, kita coba ya. Gue nggak tahu sebenarnya kalau itu fokus apa enggak, tapi gue yakin itu pasti bakal fokus. 3. Sony A6300 ini mampu merekam 4K, video 4K, dan juga 1080p di 120fps. 4. Sony A6300 ini memiliki dynamic range yang tinggi karena mampu merekam dalam flat profile. Contoh flat profile yang ada di Sony A6300 ini ada Cine 4, S-Log 2, S-Log 3, dan flat profile itu akan meningkatkan dynamic range dari video yang telah direkam itu. Buat yang belum tahu fungsinya flat profile lebih jelas, kalian bisa cari di YouTube, atau mungkin gue akan bikin video tentang manfaat flat profile pada video. 5. Bodi kamera ini enteng banget cuy, beratnya cuma 400 gram, dan juga lensa native E-mount atau lensa yang buat APS-C Sony Alpha ini itu pasti enteng-enteng banget bro, biasanya sih, tapi nggak semuanya. Alhasil jadi lebih enak kalau ingin gua mount ke gimbal stabilizer. Tambahan, kamera ini juga tidak semahal kamera Canon yang berada di sekelasnya, yaitu Canon 80D yang berharga sekitar 15 juta lah kalau nggak salah ya. Dan kamera ini gua dapetin cuma 13, nggak cuma sih ya, slightly cheaper. FYI, banyak fitur di Sony A6300 yang Canon 80D nggak punya, padahal dia lebih mahal, seperti rekam 4K dan juga slow motion 120fps.
Menurut gue Canon melakukan itu karena dia tidak mau kamera di suatu kelas tertentu menyaingi kamera di kelas yang lainnya. Jadi ya bisa dibilang plate fitur lah. No offense Canon. Ditambah lagi saat ini kamera DSLR Canon yang mampu ngerekam 4K itu cuma Canon 1DX Mark II dan juga Canon 5D Mark IV. Canon 1DX Mark II itu harganya sekitar 70 jutaan lebih dan juga Canon 5D Mark IV itu sekitar 50 jutaan lebih. Keduanya harga body doang. Correct me if I'm wrong by the way. Buat yang penasaran, gue pengen videoin kamera ini secara langsung dari HP gue. Nah, jadi ini dia A6300 ini lagi make lensa kit. Sorry agak blur karena situasinya low light parah. Dan gue lagi connect ke mic Rode Video Micro. Lagi recording 12 menit. Ya, fiturnya cukup fantastis. Dan juga dia kecil banget men. Ini tangan gue nih. Ini tangan gue di bawah kamera ini. Kecil parah men, gila men. By the way, video ini bukan untuk menjelek-jelekan kamera Canon. Gue juga cuman ngomongin kameranya yang spesifik, yaitu Canon 700D serta kelemahannya menurut kebutuhan profesional gue. Canon membuat warna gambar yang bagus banget, dan itu tuh salah satu fitur istimewanya Canon yang gak dipunyai oleh merek kamera lain men. Jadi menurut gue ya, Canon ini menghasilkan warna yang terbaik di antara merek-merek yang lain. Sejauh ini gue cuma ngomongin kelebihan tentang A6300 ini doang ya. Nah, gue juga pernah ngalamin kelemahan dari kamera ini juga, seperti satu, rolling shutter. Jadi hasil videonya tuh rada skew dan wobble ketika movement panning atau movement keras lainnya. Tapi hal itu bisa diatasi dengan menggunakan stabilizer seperti gimbal. Itu akan nge-reduce rolling shutter banget. Dua, overheating. Overheating ini adalah masalah yang paling banyak di suffer sama pengguna-pengguna Sony A6300 ini men. Jadi karena emang mungkin dari mesinnya atau kecil bodinya gitu, jadi mudah panas dari dalamnya. Cuma hal itu udah di fix di Sony A6500 katanya. Gue sendiri pernah mengalami overheating ini ketika shoot dengan resolusi 1080p 60 fps di kondisi di bawah, bener-bener bawah terik matahari selama 30 menit, dan itu panasnya parah. Gue sendiri mengatasinya dengan menukar ke baterai cadangan, jadi switch battery gitu. Pokoknya kalau Sony Alpha user, gue saranin untuk membeli baterai lebih dari satu. 3. Baterai Sony A6300 ini lebih boros daripada baterai DSLR Canon pada umumnya. Ya emang bener sih, namanya juga mirrorless lah ya, nggak heran. Ya tapi kan gue sebagai ex pengguna Canon 700D, yaitu DSLR dengan baterai yang cukup kuat, yang katanya 500 shot bisa kuat, dan ini paling kira-kira sekitar 300 shots lah. Cuma menurut gue itu nggak terlalu masalah karena gue udah memiliki spare baterai yang cukup banyak. Jadi itulah alasan kenapa gue pindah dari Canon 700D ke Sony Alpha 6300. Jangan lupa untuk memfollow Instagram gue di @urofi @urrofi. Thank you for watching this video.